Selamat pagi anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran agama kita tentang Allah menciptakan manusia. Nah, anak-anak bisa buka di buku paket agamanya di halaman 52 ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau ciptakan laki-laki dan perempuan dan membuat mereka bahagia. Ajari kami Tuhan untuk berteman dan hidup rukun dengan semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide ini. Nah, ini ada Tuhan Allah kita bersama dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka sedang berjalan di pantai di atas pasir. Ada binatang yang terbang di udara dan ada binatang yang hidup di air. Ada ombak, matahari, awan, dan langit. Tumbuhan, ada binatang yang hidup di darat. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah ini semua untuk manusia. Ya. Nah, anak-anak, dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 sampai dengan 8, lalu dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 23, itu dikisahkan bahwa Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama di bumi. Ya, anak-anaknya ingat ya. Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama di bumi. Namanya Adam dan Hawa. Ya. Jadi manusia pertama di bumi itu adalah Adam dan Hawa. Nah, Adam itu diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah yang dibentuk. Ingat ya, Adam diciptakan oleh Allah itu dari segumpal tanah yang dibentuk. Dan Hawa itu diciptakan dari sebuah tulang rusuk Adam. Ingat bahwa Adam diciptakan Allah dari segumpal tanah yang dibentuk. Lalu Hawa adalah manusia atau manusia perempuan yang pertama yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, anak-anak ya, harus diingat. Nah, di mana Adam dan Hawa tinggal? Mereka tinggal di Taman Eden. Di Taman Eden tinggallah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa. Ya, anak-anak ya. Nah, inilah Taman Eden, anak-anak bisa lihat. Nah, coba kita amati gambar di sini. Ini adalah kisah penciptaan manusia. Nah, yang pertama Allah menciptakan manusia pertama. Manusia pertama adalah Adam. Nah, di sini Adam tidak punya teman, anak-anak. Ya kan? Nah, Tuhan akhirnya memberi teman kepada Adam. Siapa temannya? Hawa. Hawa berasal dari tulang rusuk Adam. Nih, Allah mengambil satu buah tulang rusuk Adam untuk diciptakannya lah menjadi Hawa. Nah, akhirnya terciptalah Hawa, manusia perempuan pertama, ya kan? Dari tulang rusuk Adam. Adam akhirnya bersama dengan Hawa. Nah, kasih Allah kepada manusia itu adalah Allah tidak membuat kita merasa sendirian, ya kan? Akhirnya yang tadi Adam awalnya sendiri, akhirnya bersama dengan Hawa. Karena Tuhan melihat kasihan kalau Adam hidup sendiri, ya kan? Nah, akhirnya Adam dan Hawa hidup rukun. Mereka tinggal di Taman Eden. Nah, Tuhan itu membuat Taman Eden yang indah dan subur, anak-anak, sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah pencipta yang maha baik. Ya kan? Kita juga bersyukur karena Allah telah menciptakan Adam dan Hawa dan kita semua. Nah, Tuhan Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi serta segala isi-isinya. Lalu Tuhan Allah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini makhluk yang sempurna, anak-anak. Ya kan? Akhirnya Tuhan mengambil segumpal tanah
dan membentuknya menjadi manusia. Siapa manusia pertama yang terbuat dari segumpal tanah, yang diciptakan dari segumpal tanah? Adalah Adam. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tubuh manusia itu. Dan jadilah seorang laki yang diberi nama Adam, ya kan? Lalu Tuhan membawa Adam ke Taman Eden. Nah, taman itu sangat indah dan subur dan berbagai jenis hewan ada di sana yang berkeliaran. Banyak pohon dan tumbuhan yang berbuah lebat. Dan juga di taman tersebut tersedia bahan makanan yang berlimpah. Lalu Tuhan berkata kepada Adam, semua yang ada di taman ini itu diserahkan kepada Adam. Nah, karena apa? Tuhan ingin membuat Adam bahagia. Tetapi suatu hari ketika Tuhan Allah berkeliling di Taman Eden, Tuhan melihat Adam duduk termenung di bawah pohon. Nah ini, ya kan? Nah, Tuhan bertanya, mengapa kamu bersedih, Adam? Akhirnya Adam menjawab, hewan-hewan yang berkeliaran di taman ini mempunyai banyak teman. Tetapi kenapa aku ini hanya seorang diri saja? Adam. Nah, Tuhan itu mengerti maksud Adam. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Nih, ya kan? Membuat Adam tertidur. Kemudian Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk Adam. Ambilnya lah tulang rusuk Adam. Nah, dari tulang rusuk inilah membentuk seorang manusia. Ya kan? Tuhan menghembuskan nafas kehidupan di dalam manusia itu dan jadilah seorang perempuan yang diberi nama Hawa. Tuhan memberkati perempuan itu dan berkata, engkau akan menjadi teman laki-laki yang ada di taman ini, yaitu Adam. Lalu perempuan itu berjalan di taman mencari teman yang Tuhan sebutkan itu, sementara Adam juga berkeliling mencari teman yang Tuhan janjikan untuknya. Akhirnya di suatu tempat bertemulah mereka, Adam dan Hawa bersuka cita. Nah, Tuhan pun melihat mereka dengan penuh sukacita. Lalu Tuhan Allah memberkati mereka dan berkata, jadilah teman yang rukun. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itulah cerita awalnya Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Ya. Nah, ingat, ikan di laut, burung di udara, semua diciptakan untuk manusia. Maka kita harus memuji nama Tuhan dalam setiap waktu, ya. Nah, di sini ada rangkuman, kita baca bersama-sama. Manusia pertama di bumi adalah Adam dan Hawa. Adam diciptakan Allah dari segumpal tanah yang dibentuk. Hawa diciptakan dari sebuah tulang rusuk Adam. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Adam dan Hawa bertugas memelihara semua ciptaan Tuhan Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan Adam dan Hawa dan kita semua. Ya, Nana. Nah, Tuhan itu mengetahui apa yang kita butuhkan. Contoh tadi, dia melihat Adam sedang duduk sendiri di bawah pohon. Nah, Tuhan Allah bertanya, mengapa kamu bersedih, Adam? Aku melihat semua binatang di taman ini mempunyai teman, tapi kenapa aku hanya sendirian? Nah, dengan begitu, Tuhan akhirnya membuat Adam tertidur dan dia melakukan sesuatu untuk Adam yang membuat Adam menjadi gembira, yaitu memberikan Adam seorang teman. Ya kan? Diambilnya lah tulang rusuk Adam dan diciptakannya lah Hawa. Ditiupnya nafas kehidupan dan menjadikan Hawa itu manusia untuk menemani Adam. Nah, lihat kan anak-anak bahwa Tuhan itu selalu memenuhi setiap kebutuhan yang kita butuhkan. Kadang kita ingin sesuatu tetapi kalau Tuhan tidak merestui maka tidak akan terkabul. Ya kan? Nah, contoh kecil. Aku ingin sekali boneka yang dimainkan oleh temanku itu. Harganya cukup mahal. Aku ingin sekali mobil-mobilan yang dimiliki oleh temanku. Tetapi harganya cukup mahal.
Akhirnya kamu memintalah kepada orang tuamu, "Ma, Pa, bisa nggak belikan boneka yang seperti temanku punya, seperti ini? Ma, Pa, bisa nggak belikan aku mobil remote yang seperti ini, seperti yang temanku punya?" Lalu orang tuamu menjawab, "Nak, sekarang yang sedang kamu butuhkan itu adalah buku, pensil, penghapus, peraut, penggaris. Nah, kamu sudah punya boneka walaupun tidak sama, dan kamu sudah punya mobil-mobilan walaupun tidak sama seperti yang temanmu punya. Nah, sekarang mungkin Papa dan Mama belum bisa membelikan yang seperti itu, tetapi untuk memenuhi kebutuhanmu belajar, Mama dan Papa bisa. Nah, kamu sebagai anak tidak boleh memaksakan kehendakmu, karena ingat, kamu akan diberikan apa yang kamu butuhkan. Ya. Jadi walaupun kamu menginginkan ini, tetapi kalau tidak direstui oleh Allah, maka tidak akan terjadi. Dan ingat, Tuhan yang kelihatan, yang ada pada kita sekarang itu adalah orang tua. Makanya anak-anak harus patuh kata orang tua, karena omongan orang tua itu adalah omongan Tuhan Allah yang disambungkan untuk kita anak-anaknya. Nah, kita harus patuh dan turut kata orang tua ya anak-anak ya. Jadi bukan berarti apa yang belum kamu dapat itu membuat kamu menjadi sedih, menangis dan sebagainya. Tetapi coba pikirkan, oh ya mungkin sekarang saya belum dapat, tapi nanti mungkin Tuhan memberikan yang terbaik. Ya kan? Nah, apa yang terbaik? Nah, itu rencana Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh egois, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu, berdoa dan berdoa. Ucapkan dan berbicaralah kepada Tuhan Allah dalam hati kita. Nah, Bu, kalau doanya belum terjawab, Tuhan belum mengabulkan, berarti itu belum kita butuhkan. Nah, Tuhan belum mengabulkannya bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi ada yang lain yang harus Ia lakukan dulu kepada kita. Apa? Nah, itu hanya Tuhan yang tahu. Makanya setiap hari kita harus berdoa dan mengucap syukur. Kita bangun pagi, kita bisa buka mata, kita bisa bernapas. Itu sesuatu yang sangat luar biasa juga, anak-anak. Kita masih bisa hidup sehat. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita harus bersyukur, ya. Nah, materi agamanya sudah selesai. Anak-anak bisa melanjutkan pelajaran ini dengan mengerjakan tugas. Tugas agamanya hanya mewarnai gambar, anak-anak. Nah, gambar ini ada di buku besar agama di halaman 54. Ya kan? Mewarnai gambar bayi dan menuliskan namanya. Nah, nama bayi ini anak-anak boleh memberikan nama siapa saja. Nama adik, nama sepupu, dan sebagainya. Nah, jadi ini gambarnya difotokopi, ukuran buku tulis saja, ya. Jadi tidak besar, ukuran buku tulis saja. Jadi gambar ini bisa ditempel di buku tulis PS Agama. Anak-anak warnai sebagus mungkin. Kalau anak-anak mau beri aksesoris lainnya ditempelkan atau dilukis, kain dan sebagainya, itu juga boleh ya. Jadi kreasikanlah semuanya di mewarnai gambar ini ya anak-anak ya. Jadi ini difotokopi seukuran buku tulis, ditempel pada buku PS agamanya ya. Dan ini anak-anak bisa dapat gambarnya di buku paket agama di halaman 54. Nah, akhirnya kita harus menutup pelajaran kita dengan berdoa. Nah, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami hati yang gembira untuk selalu memuji nama-Mu, Allah Pencipta yang Maha Baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Selamat pagi.